Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Data Mining. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang regression. Nah, pastinya teman-teman udah pada penasaran nih, apa itu regression? Sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Silviana Kusumawardani, NIM 18112428. Anis Kurri Farza 18112438. Aditya Dwi Rangga 18112395. Imam Fatur Rohim 18112406. Dan Faras Laurzardi 18112413. Apa itu linear regression? Bagaimana linear regression dapat bekerja? Mari kita cari tahu bersama-sama. Linear regression. Regresi linear adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Istilah regresi pertama kali dapat konsep statistik digunakan oleh Sir Francis Clayton. Ia memperkenalkan kata regresi, regression, sebagai nama proses umum untuk memprediksi satu variabel, yaitu tinggi badan anak dengan menggunakan variabel lain, yaitu tinggi badan orang tua. Tujuan linear regression. Yang pertama, mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang saling mempengaruhi. Lebih dari detailnya adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung. Contohnya adalah variabel pendapatan dengan pengeluaran. Lalu, variabel jumlah telur ayam berhasil menetas dengan suhu yang diberikan. Melakukan sebuah peramalan atau forecasting dan prediksi terhadap sesuatu. Pembuatan model peramalan dapat dilakukan ketika kita sudah mengetahui variabel mana yang saling berpengaruh. Contohnya, prediksi yang dapat dilakukan adalah prediksi jumlah telur ayam yang akan menetas dengan suhu X yang diberikan. Macam linear regression. Yang pertama, simple linear regression. Yang kedua, multi-linear regression. Simple linear regression adalah analisis regresi yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel dependent atau variabel tergantung dan satu variabel independent atau bebas. Multivariable linear regression adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel, yaitu variabel dependent atau variabel terikat dan lebih dari satu variabel independen atau bebas. Simak gambar berikut. Simple linear regression dan multi-linear regression. Berikut adalah alur dari regression. Yang pertama adalah menganalisis dataset. Kedua adalah identifikasi variabel yang berpengaruh. Yang ketiga adalah hitung koefisien dan intercept. Keempat, membuat model. Dan yang terakhir, melakukan prediksi atau peramalan. Berikut adalah persamaan dari simple linear regression.
Y sama dengan A plus BX. Y adalah variabel respon, X adalah variabel prediktor, dan A adalah konstanta. Selanjutnya, B adalah koefisien regression. Multilinear regression, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus Bn Xn. Y sama dengan variabel respon, Xn sama dengan variabel prediktor ke N. A sama dengan konstanta, Bn sama dengan koefisien regression ke N. Dependent variable merupakan variabel yang berisi nilai yang akan diramal. Nilai tergantung oleh variabel lain. Dalam persamaan, dependent variable bernama Y. Independent variable merupakan variabel yang berpengaruh variabel dependent. Nilai yang akan tidak tergantung oleh variabel lain. Dalam persamaan, independent variabel bernama X. Evaluasi residual standard error atau RSE. Kesalahan standar yang dinyatakan sebagai sebagian kecil dari perkiraan dan biasanya ditampilkan sebagai presentase. Estimasi dengan RSE 25% atau lebih besar akan mengalami kesalahan pengambilan sampel yang tinggi dan harus digunakan dengan hati-hati. Evaluasi root mean squared error (RMSE). Nilai RMSE rendah menunjukkan bahwa variabel nilai yang dihasilkan oleh suatu model perakiraan mendekati variabel nilai observasinya. RMSE menghitung seberapa perbedaannya seperangkat nilai. Semakin kecil nilai RMSE, semakin dekat nilai yang diprediksi dan diamati. Berikut adalah contoh kasus dari regression. Berlian memiliki harga yang terus melonjak setiap tahunnya. Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi harga berlian, salah satunya adalah kadar karat. Mari kita coba lihat ilustrasi berikut. Lalu, bagaimana cara untuk memprediksi harga berlian sesuai dengan kadar karatnya? Mari kita coba. Langkah pertama yaitu mencari dataset. Dataset bisa diambil melalui Kaggle atau yang lainnya. Kemudian carilah dataset berupa CSV. Carilah dataset sebanyak-banyaknya. Berikut adalah dataset sebanyak 53.940 record data. Berikut ini merupakan dataset yang masih mentah. Mencari fitur dengan keterikatan yang kuat, semakin mendekati 1, maka keterikatan semakin besar, berbanding lurus. Dan semakin mendekati min 1, maka keterkaitan semakin besar atau berbanding terbalik. Di bawah ini merupakan bentuk dataset dengan dua fitur yang mempunyai keterikatan yang besar, yaitu price dan karat. Berikut menghitung X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY. Berikut adalah mencari atau menghitung konstanta. Kemudian menghitung koefisien atau B. Ini adalah hasil dari perhitungan tadi, skor model yaitu
0,8450222 atau 84,5%. Mari kita uji coba prediksi. Input variabel karat sebesar 1 menghasilkan output variabel price sebesar 5504. Dan akhirnya, linear regression berhasil diterapkan dalam prediksi harga berlian. Nah, begitulah materi kali ini tentang regression. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.